mengulas kembali materi mengenai kartu utang ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu dapat memahami kartu utang, menganalisis mutasi utang, dan dapat melakukan pencatatan kartu utang dengan tepat. Pengertian dari kartu utang sendiri adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Informasi yang terdapat pada kartu utang itu terdiri dari nama kreditur, nomor kreditur, syarat pembayaran, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Nah, untuk bentuk kartu utang sendiri itu terdiri dari judulnya kartu utang, nama perusahaannya, dan ini nama kreditur, syarat pembayaran, dan nomor rekening. Adapun kolomnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, nomor bukti, debit, kredit, dan saldo. Kolom tanggal diisi untuk tanggal transaksi, keterangan diisi untuk jenis transaksinya, nomor bukti untuk bukti transaksinya, debit kredit untuk mutasi utangnya, dan saldo untuk mencatat saldo akhirnya. Adapun metode pencatatan utang terdiri dari dua, yaitu akun payback prosedur dan voucher payback prosedur. Di mana dalam akun payback prosedur itu catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur, sedangkan dalam voucher payback prosedur tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher yang disimpan dalam arsip menurut abjad. Nah, dalam akun payback prosedur ini, dokumen yang digunakan adalah faktur dari pemasok dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok, atau tembusan surat pemberitahuan yang dikirim ke pemasok yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Nah, untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam akun payback prosedur ini terdiri dari tiga, yaitu kartu utang, di mana kartu utang itu berfungsi untuk mencatat mutasi utang dan saldo utang tiap kreditur. Yang kedua adalah jurnal pembelian, di mana fungsi dari jurnal pembelian ini adalah untuk mencatat pembelian secara kredit. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas, yaitu untuk mencatat pembayaran utang dan pengeluaran kas lainnya. Dalam akun payback prosedur ini terdapat prosedur yang pertama pada saat faktur dari pemasok itu disetujui untuk dibayar, maka faktur dari pemasok itu dicatat dalam jurnal pembelian. Dan yang kedua, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Nah, pada saat jumlah dalam faktur dibayar, maka cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Nah, adapun prosedur yang tadi itu bisa digambarkan seperti ini. Faktur dari pemasok dicatat pada jurnal pembelian, kemudian diposting ke dalam kartu utang. Nah, ini adalah prosedur pencatatan transaksi timbulnya utang. Yang kedua adalah kwitansi dari pemasok, dicatat pada jurnal pengeluaran kas dan diposting pada kartu utang. Nah, ini adalah pencatatan transaksi pembayaran utang. Nah, sedangkan untuk voucher payback prosedur itu terdapat catatan akuntansi yang digunakan, diantaranya itu register bukti kas keluar atau voucher register, dan yang kedua register cek. Dalam pencatatan voucher payback prosedur dibagi menjadi dua, yaitu one time voucher prosedur dan build up voucher prosedur. Nah, di sini terdapat contohnya. PD Rima Melati selama bulan Juni melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 5 dibeli barang dagang dari UD Maju 1.200.000 dengan faktur M nomor 1 dan syarat N/30. Maka pencatatannya
kolom tanggal diisi tanggal yaitu 5 Juni, kolom faktur diisi nomor fakturnya yaitu M01, akun yang dikredit itu adalah nama perusahaan krediturnya, dan untuk kolom debit dan kredit disesuaikan dengan nama akun yang berpengaruhnya. Di sini terjadi pembelian, maka nama akunnya adalah pembelian di debit dan di kreditnya menjadi utang karena transaksi ini merupakan transaksi pembelian secara kredit. Kemudian tanggal 8 dibeli perlengkapan toko dari OD Laksana sebesar 600.000. Maka pencatatannya kolom tanggal diisi 8 Juni, nomor faktur diisi fakturnya 15, akun yang dikreditnya adalah OD Laksana, dan kolom di sebelah debitnya adalah perlengkapan karena yang dibelinya itu perlengkapan, dan kolom kreditnya adalah utang karena dilakukan secara kredit. Dan tanggal 12 dibeli barang dagang dari OD Mekar dengan faktur nomor 25 syarat 2/10 N/30. Maka pencatatannya tanggal 12 Juni dicatat di kolom tanggal, nomor faktur 025 dicatat dalam kolom faktur, OD Mekar dicatat pada akun yang dikredit, pembelian senilai 2 juta dicatat di kolom pembelian, dan kolom utang yaitu senilai 2 juta. Selanjutnya masih dalam transaksi pembelian, tanggal 15 beli dari toko Mekar perlengkapan 600.000, maka di kolom perlengkapan dicatat 600.000 dan kolom utang 600.000. Kemudian di tanggal 22 Juni dibeli barang dagang dari OD Maju 2.300.000, maka kolom pembelian 2.300.000 dan utang dagang 2.300.000. Untuk tanggal 24 dibeli dari PT Eka barang dagang 3 juta dengan syarat 2/10 N/30. Di sini berarti pembeliannya 3 juta dan utang dagangnya 3 juta. Dan terakhir dibeli dari OD Laksana perlengkapan toko 400.000, maka dicatat dalam kolom perlengkapan 400.000 dan utang dagang 400.000. Adapun untuk bukti pengeluaran kasnya ini yang pertama dikeluarkan cek untuk gaji karyawan 2.800.000. Nah, maka pencatatannya yaitu kolom tanggal diisi tanggal transaksi yaitu 1 Juli. Kemudian di kolom serba-serbi di sebelah debit dicatat sebagai beban gaji nilainya 2.800.000 dan di kredit juga sebesar 2.800.000. Kolom kredit dicatatnya pada posisi kas karena ini merupakan transaksi pengeluaran kas. Kemudian di tanggal 5 dibayar tunai premi asuransi 90.000, maka dicatat sebagai beban asuransi di sebelah debit 90.000 dan di sebelah kreditnya adalah kas 90.000. Untuk tanggal 27 dibayar kepada OD Laksana dan diserahkan cek 600.000. Ini untuk pembayaran faktur ya, berarti adalah pembayaran utang, yaitu tanggal 27 Juli di kolom tanggal keterangan OD Laksana dengan kolom utang senilai 600.000 karena kita merupakan pembayaran utang, maka di debit posisinya, dan untuk saldo kas itu di sebelah kredit 600.000 karena kita melakukan pembayaran, jadi mengeluarkan uang. Adapun di tanggal 30 Juli ini sama, yaitu melakukan pembayaran kepada OD Maju dengan faktur M35 dengan jumlah senilai 2.300.000. Nah, di sini utangnya yang 2.300.000. Hanya terdapat potongan 2%, maka di kolom potongan pembelian dicatat nilainya 46.000 dan di kasnya itu sisanya 2.300.000 dikurangi 46.000 yaitu
2.254.000. Nah, untuk melakukan posting dari jurnal pembelian kepada buku besar, kita catat nama akunnya. Yang pertama itu ada perlengkapan toko dengan nomor akun sekian. Nah, di sini ada jumlah perlengkapan toko itu senilai 1.600.000 di sebelah debit. Maka diposting ke dalam buku besarnya itu di akhir bulan, yaitu 30 Juni. Dicatat di kolom keterangannya itu jurnal pembelian, posisi di sebelah debit 1.600.000 dan saldonya juga 1.600.000. Nah, kemudian untuk yang nama akun pembelian ini dari jurnal pembelian 8.500.000 dicatat di sebelah debit, maka saldonya pun sebesar 8.500.000 di sebelah debit. Nah, kemudian di sini ada saldo utang dagang dicatat di sebelah kredit, maka di buku besarnya juga akan dicatat di sebelah kredit dengan sumbernya jurnal pembelian senilai 10.100.000 di sebelah kredit dan saldonya juga sama di sebelah kredit. Nah, ada juga sumber dari utang dagang itu berasal dari jurnal pengeluaran kas, maka dicatat saja tanggalnya sesuai periode yang bersangkutan. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas dicatat pada kolom keterangan. Ref itu berarti halamannya. Nah, di sini karena posisi yang ada di sebelah debit utangnya, maka untuk masuk ke dalam buku besar juga dicatat di sebelah debit senilai 2.900.000. Dan hasil akhirnya yaitu 10.100.000 dikurangi 2.900.000 dengan mendapatkan nilai akhir 7.200.000 rupiah. Nah, kemudian setelah memposting ke dalam buku besar, maka kita lanjutkan ke dalam kartu utangnya. Nah, di sini kita cari nama perusahaan UD Mekar. Pada UD Mekar ini terdapat utang dagang yang berada di posisi sebelah kredit itu sebesar 2 juta. Nah, maka yang akan dicatat pada kartu utangnya juga adalah senilai 2 juta, yaitu di posisi sebelah kredit dan saldonya juga di sebelah kredit. Nah, di sini dicatat di kolom tanggal yaitu tanggal yang bersangkutan. Dan untuk refnya itu adalah sumber dari jurnalnya ini karena jurnal pembelian jadi disingkat menjadi JPB. Posting ke kartu utang. Nah, di dalam PTEK ini ada satu transaksi ya. Jadi di tanggal 24 terdapat jumlah utang itu senilai 3 juta dicatat di sebelah kredit dan saldonya juga tetap menjadi 3 juta di sebelah kredit. Untuk toko Mekar yang terjadi pada 15 Juni dicatat di sebelah kredit 600.000 dan di kolom saldonya juga 600.000. Nah, di sini untuk kode maju terdapat dua jenis transaksi yang berpengaruh, di mana di jurnal pembelian ini terdapat di tanggal 5 Juni senilai 1.200.000 di sebelah kredit, maka saldonya 1.200.000. Dan untuk di tanggal 22 itu ada pembelian juga 2.300.000 di sebelah kredit, maka saldonya akan bertambah 1.200.000 ditambah 2.300.000 menjadi 3.500.000. Dan yang terakhir untuk sama ya, ini untuk kode laksana karena ada dua transaksi 600.000 dan 400.000, jadi dicatatnya 2 kali di dalam kartu utangnya yang berpengaruh. Nah, sebagai bahan latihan ini bisa dikerjakan untuk transaksi yang terjadi pada PD Sukamaju pada bulan Maret 2020. Terdapat saldo utangnya,
transaksi pembeliannya, retur pembeliannya, pembayaran utangnya. Nah, di sini semua yang berpengaruh terhadap utang akan dicatat pada jurnal pembayaran utang atau pengeluaran kas, pada jurnal pembelian maupun jurnal umum, dan nantinya akan diposting juga ke dalam buku besar maupun kartu utang. Baik, terima kasih video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.